Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glories. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Sebelum kita angkat pujian kita, mari kita katakan, takkan ku izinkan ketakutan. Saat ini kita mari masuk dalam penyembahan. Kita katakan, Kau Allah yang setia. Kasih
bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Kami boleh ada berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi mengikut-Mu Tuhan, karena Engkau Allah satu-satunya buat kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja Yesus. Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Kami bersyukur punya Yesus seperti Engkau Bapa. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita boleh memberi kemuliaan bagi Allah, kita lebih mulia lagi. Amin. Shalom. Siap memuji Tuhan? Semangat. Kita lambaikan tangan kita untuk Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus ada di sini. Amin. Kita katakan dasar dari yang kuharapkan.
kita akan membuka hati kita, pikiran kita. Kita akan mendengar firman dan kebenarannya. Kita masuk pujian kita bila ku buka mataku. Lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, dari dalam karisma yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan dari awal sampai kembali bila ku buka mataku. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi kita katakan dan ku ingin. Ku ingin mengenalmu, Tuhan, Saya serahkan kepada semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. katakan ku ada untuk. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami perlu saat itu, kami perlu tanda mukjizat bagi orang yang percaya. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memberi kami tanda-tanda. Karena kami adalah orang-orang yang percaya.
Saat ini urapi setiap kami Tuhan, para penyembah-penyembah-Mu yang sudah memberikan hatinya, yang terus bersyukur dalam keadaan apapun kehidupan kami. Tapi kami percaya satu hal, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih atas urapan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Saatnya saat ini kami mau mendengar apa perkataan Kau bagi setiap kami. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi keinginan yang hakiki di dalam kehidupan iman yang percaya yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah Yesus. Dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami memperoleh buah yang matang di dalam kehidupan kami, buah yang lebat dalam kehidupan kami, sehingga firman ini berlaku di dalam kehidupan kami. Apakah kamu lagi firman hamba-Mu, ketika menyampaikan firman Tuhan? Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih pelayan Tuhan yang luar biasa hari ini. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama hadir pada ibadah hari ini. Selamat datang Ibu. Puji Tuhan. Ya, saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan ini dari Matius 16. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Mari kita buka kitab Markus Perjanjian Baru. Markus 16. Markus 16 ayatnya yang ke-17, 18, 2 ayat saja. Dengan tema kita hari ini, tanda mujizat bagi orang percaya. Apakah dalam ruangan ini semuanya orang percaya? Ada amin? Amin. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya. Baik, mari kita perlahan membaca firman Tuhan ini. Kita mulai dulu dari ayat 17 dan kita lanjutkan ke ayat 18. 3, 2, 1. Orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Akan berkumpulan dan sekalipun mereka minum, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan asal orang sakit dan orang itu akan sembuh. Begitu, saudara, dari firman Tuhan ini apa yang kita dapat? Bahwa setiap orang yang percaya itu ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini apa maksudnya, saudara? Mungkin kita bisa melihat tanda-tanda alam. Ketika mau hujan, tandanya awan gelap. Ketika misalnya pagi, fajar mau menyingsing, ada matahari yang akan bersinar. Akan terlihat di ufuk sana, di timur, seperti merah, maka matahari itu akan mulai naik. Itu ada tanda-tanda. Nah, banyak sekali tanda-tanda mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang tanda-tanda ini tidak kita sadari. Terkadang tanda-tanda ini menjadi
terlupakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menciptakan segala isi alam ini melalui firman-Nya dan ada tanda-tanda yang mengikutinya. Air bah akan terjadi. Tuhan sudah memberi tanda-tanda kepada Nabi Nuh. Bahkan Ia memberi wasiat kepada Nuh supaya ia membangun bahtera sehingga terselamatkanlah keluarganya. Nah, Bapak Saudara, saya ingin mengajak kita mengerti bagaimana apa yang firman Tuhan pada malam hari ini sampaikan. Kita mau sama-sama belajar tanda mujizat bagi orang percaya itu seperti apa. Saya ingin kita belajar tentang apa yang Yesus katakan sebelumnya. Saya katakan ini sebagai wasiat, ya. Wasiat bagi orang yang percaya. Wasiat itu diberikan seseorang ketika orang itu masih hidup. Biasanya ia menuliskan wasiatnya kepada orang yang dipercaya. Tapi wasiat ini tidak mutlak atau tidak terjadi atau tidak berfungsi ketika orang itu masih hidup. Wasiat akan mutlak ketika orang itu sudah meninggal. Nah, Tuhan Yesus Ia memberi wasiat kepada murid-muridnya. Apa itu wasiatnya? Mari kita melihat wasiat Tuhan Yesus yang disampaikan dalam Markus 16 ayat 15 dan 16. Bapak Saudara, tolong bacakan untuk saya. Markus 16 ayat 15 dan 16. Apa itu wasiat yang disampaikan Yesus untuk murid-muridnya, untuk kita pada malam hari ini? Saudara yang bisa membaca untuk saya? Saudara yang dapat? Markus 16 ayat 15-16 di atasnya satu tingkat, bisa dibacakan? Bang Sem, bisa? Markus 16 ayat 15-16. Markus 16 ayat 15-16. Firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Baik saudara, ada wasiat dari Tuhan Yesus yang dititipkan, yang diberikan bagi kita setiap orang yang percaya. Yaitu pertama ia katakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia untuk apa? Menggambarkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu wasiatnya. Ini sudah berlaku bagi kita karena Yesus sudah mati dan ia bangkit. Berarti wasiat ini sudah mutlak harus dikerjakan oleh kita. Orang-orang yang percaya, setiap orang yang percaya, saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang percaya dalam ruangan ini. Maka kita punya janji atau punya warisan yang harus saudara lakukan dan tidak boleh saudara tidak lakukan. Harus ini, karena kita menerima wasiatnya dan itu sudah mutlak. Saudara harus melakukannya, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kepada siapa Injil ini diberitakan? Kepada segala makhluk. Dan selanjutnya apa? Wasiat yang kedua adalah siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini adalah janji Tuhan. Kalau kita sudah percaya pasti selamat, saudara. Tidak ada neko-neko. Ini sudah mutlak. Ini warisan yang diberikan bagi kita. Maka setiap orang percaya pasti akan selamat. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, teman-teman semua, ini motivasi Tuhan bagi murid-muridnya. Bagi kita orang-orang yang percaya.
Dia menaruh harapan karena dia tahu, saudara. Dia tahu keadaan apa yang kita alami, masalah apa yang kita alami. Dia tahu keadaan murid-muridnya pada waktu itu. Maka ia mewariskan ini kepada murid-muridnya. Dia tahu kita ini adalah orang-orang yang lemah, perlu dibimbing. Maka Tuhan memberikan kita Roh penolong, Roh Kudus sebagai penolong kita, beri kita Roh Kudus untuk mengajak kita, Roh Kudus untuk menegur kita jika kita salah. Maka saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita mengenal tanda mujizat bagi kehidupan kita, bagi orang yang percaya. Inilah tanda-tanda yang ingin Tuhan nyatakan bagi kita. Yang pertama, ada janji yang selanjutnya. Janji itu Tuhan berikan bagi kita setiap orang yang percaya, setiap orang yang dikatakan tadi menerima warisan itu. Jadi janjinya yang sudah kita baca tadi dalam Markus 16 ayat 17. Itulah janji Tuhan yang akan diberikan bagi kita. Nanti kita akan melihat janji-janji ini seperti apa yang ingin Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Nah, kita akan mencerna satu persatu. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-16 katakan, siapa yang percaya, ayatnya 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Ya, saudara, pertama, kita orang yang percaya diberi kuasa. Setiap orang yang percaya diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Mengusir setan-setan. Ini firman Tuhan katakan malam hari ini untuk kita. Jadi jangan takut lagi, saudara dan saya, teman-teman semua. Ada orang kerasukan, kita lompat-lompat lari, ketakutan. Kenapa? Karena tidak punya iman. Jadi Tuhan sudah berikan kuasa. Inilah yang diberikan. Warisan yang diberikan bagi kita adalah kuasa. Janjinya adalah kuasa bagi saudara dan saya. Maka itu kita harus mengaktifkan kuasa yang Tuhan berikan. Dan tentunya saudara harus memiliki Roh Kudus yang menuntun saudara, menuntun kita untuk mengaktifkan kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Ini salah satunya apa? Tandanya orang percaya adalah kuasa. Maka kita percaya bahwa saudara dan saya mempunyai tanda memiliki kuasa ini. Amin. Dan bagaimana saudara dan saya mengimaninya, itu saja. Nanti boleh kita praktekkan. Kalau saudara berjumpa atau bertemu orang yang kerasukan setan, saudara aktifkan iman. Amin. Haleluya. Yang kedua adalah berbicara bahasa baru bagi mereka. Saudara, orang yang sudah percaya akan menggunakan atau berbicara dengan bahasa yang baru. Kita lihat di sini. Berbicara bahasa baru bagi mereka adalah salah satu karunia bahasa roh. Nah,
Saudara, mari kita memintanya. Bahasa roh ini bukan dipelajari ya, tapi itu karunia yang diberikan Roh Kudus, diberikan Tuhan bagi kita, sehingga karunia untuk berbahasa roh itu untuk apa? Untuk membangkitkan iman kita, kepercayaan kita, membangkitkan semangat kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ini harus kita minta urapan Tuhan untuk bisa berbahasa roh. Itu kan namanya karunia. Ada karunia penyembuhan, ada karunia untuk berdoa, memelihara, macam-macam karunia yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Tapi ini kan harus kita berdoa, minta urapan Roh Kudus. Nah, mungkin bagi saudara ini agak aneh karunia berbahasa roh ini. Tapi inilah salah satu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Janjinya kepada saudara dan saya. Ini janji. Karena firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Maka tidak ada yang mustahil bagi saudara untuk bisa menerima karunia ini. Nanti saya akan kasih PR. Ada 3 PR bagi saudara dan untuk merenungkan di akhir nanti. Saudara harus mengenal tanda-tanda apa yang Tuhan sudah berikan bagi saudara. Nanti saya akan kasih bagaimana kita mengaktifkan iman kita, mengaktifkan kuasa Tuhan, karunia Tuhan, kuasa Tuhan. Nah, ini pasti ada tanda-tandanya. Setiap kita memiliki tanda-tanda masing-masing. Mengambil bagian dalam pelayanan, itu ada tanda-tandanya. Di gereja itu nggak perlu terlibat, harus pandai semua, bisa berpamai semua, tidak. Datang duduk mendengar firman Tuhan itu sudah tanda-tanda bagi kita, sudah. Itu sudah ada keselamatan di situ. Orang yang tidak mau atau tidak suka firman Tuhan, ya tidak dihukum. Tuhan katakan. Tapi bagi saudara-saudara datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, itu tanda-tanda orang yang percaya. Amin. Ya. Jangan kita dibingungkan dengan bermacam-macam cara. Itu karunia. Ya saya belum bisa dapat karunia misalnya berbahasa roh, ya sudah. Nanti Tuhan akan kasih. Amin. Dengan cara Tuhan sendiri. Saudara berdoa, saudara rindu. Kalau ada kerinduan, Tuhan pasti kasih. Kalau saya belum bisa mendoakan orang sakit, yang punya kerinduan, ada kemauan, cari itu. Tuhan ingin kita cari dekat dengan Dia. Nanti Roh Kudus akan menuntut kita dengan caranya tersendiri. Nah, perlu kita belajar, tapi cari, berdoa. Gak perlu nanti kita tulis bahasa rohnya gini-gini, gak perlu. Itu karunia yang dititipkan, saudara. Tidak sama, saya pastor yang tidak sama, tidak sama, tidak sama semua. Karunia kuasa roh tidak akan sama. Banyak sekali cara, banyak sekali bunyi-bunyi yang tidak kita mengerti. Tapi itu adalah tanda yang Tuhan berikan bagi orang yang Amin. Bukan berarti orang yang tidak berbahasa roh tidak itu. Bukan ya saudara. Saya tadi sudah katakan, kalau saudara datang ke gereja, itu tanda bahwa kita sudah selamat. Amin. Yang selanjutnya adalah memegang ular. Nah, ini yang selalu jadi masalah, memegang ular.
Artinya apa? Kita menaklukkan hal-hal yang mematikan atau membinasakan tubuh kita. Ini artinya jangan pegang ular. Kalau nggak pandai. Ada ular apa? Itu tadi Pak Pendeta ada khotbah pegang. Kalau kita bukan ahlinya, pasti kena pentok. Kalau sudah